Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita melanjutkan ta'lim yang biasa kita adakan di Masjid Jami' Miftaul Khair di setiap malam Rabu dengan membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis ini mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca menjadi syafaat untuk kita di yaumul qiyamah nanti. Mari sama-sama kita awali, kita buka majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di majlis ini bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa la yadhiqa rasulullah jahuka bi idin karimu tajanna bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftaul Khair, khusus guru kita Bapak Kiai Ahmad Dimyati bin Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Jami' Miftaul Khair yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jadikan kubur mereka semuanya rawdah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Kita niatkan juga untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, sanak famili kita yang dalam keadaan kurang sehat, yang Allah berikan ujian berupa musibah ataupun penyakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus untuk saudara kita Dahru Masjid Jami' Miftaul Khair, saudara Agus Sugita yang masih sakit, ya Allah berikan kesehatan padanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah min hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita masih di bab atau kitab Az-Zuhdu wal Faqru, ya. Bab zuhud dan kefakiran. Dalam pertemuan yang lalu, ya, kita baca, ya, bagaimana digambarkan, ya, kekayaan itu jika dinisbahkan kepada manusia, ya, ataupun harta itu jika dinisbahkan kepada manusia, maka akan ada 5 kategori, ya. Yang pertama itu disebutkan sebagai orang yang zuhud, ya, yaitu jika datang, ya, harta kepadanya, orang itu malah merasa, ya, tidak nyaman, ya, dia merasa susah dengan adanya harta tersebut, ya. Bahkan dia lari untuk, ya, mengambil harta itu atau dia tinggalkan harta itu, ya, wahtirazan, ya, dia takut kalau harta itu malah mendatangkan ya, keburukan untuknya, atau mungkin bisa jadi membuat dia sibuk, ya, mengurusi harta itu dan jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini disebutkan dengan orang yang zuhud, ya. Orang yang zuhud itu, ya, orang yang ada harta, ya, tapi dia tidak merasa tidak nyaman dengan harta itu, ya, dengan harta itu. Bukan orang yang nggak punya harta, ya, terus dia mengatakan bahwa dia zuhud, enggak. Yang zuhud itu malah yang punya harta, tapi dia merasa bahwa harta itu, ya, membuat dia tidak nyaman, ya, karena mengganggu kekhusyuan ibadahnya, ya. Ini orang yang zuhud. Ada lagi orang yang ridha. Orang yang ridha ini, ya, artinya di bawah dari tingkat zuhud. Artinya dia tidak mengharap, ya, tidak mengharap-harap, ya, datangnya harta ataupun kekayaan, ya, atau pada saat datang pun tidak membuat dia gembira, ya. Namun sebaliknya dia juga enggak senang banget gitu, artinya enggak benci banget dengan harta itu yang membuat dia merasa tidak nyaman, ya. Ini yang di bawah dari tingkat zuhud, yaitu ridha, radiyan. Kemudian yang ketiga itu adalah qani'an. Qani'an itu orang yang adanya harta ataupun tidak adanya harta itu sama, ya. Kalau ada dia terima, dia bahagia, ya, dia senang menerima harta itu. Tapi pada saat tidak ada pun tidak membuat dia harus menderita, ya. Atau mungkin tidak membuat dia harus mencarinya, ya, dengan yanhaddu li talabihi. Artinya yanhaddu li talabihi itu artinya dengan susah payah, ya, dikejar harta itu, tidak, ya. Orang yang qani, orang yang puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, ya, pada saat adanya harta dia terima dengan senang hati. Pada saat tidak ada hartanya pun, ya, tidak membuat dia harus menghalalkan semua cara untuk mendapatkannya. Ini orang yang qani'an, ya, orang yang qani'an. Kemudian yang keempat itu adalah orang yang enggak mempunyai harta, ya, tapi tidak bisa juga mencarinya karena ketidakmampuannya, ya. Ini yang disebut dengan al-haris. Al-haris itu punya keinginan besar untuk, ya, mendapatkan harta, tapi tidak mampu dia untuk mendapatkannya karena ketidakmampuannya, li'ajzihi, ya. Kemudian yang kelima itu adalah orang yang muttar. Orang yang muttar ini adalah orang yang memang tidak punya apa-apa, ya, bahkan dia dalam keadaan lapar karena nggak ada makanan yang bisa dia makan, atau dia dalam keadaan tidak berpakaian karena tidak ada pakaian yang bisa dia pakai, ya. Orang yang seperti ini disebutkan dengan halatul muttar. Halat muttar itu keadaan yang muttar itu terpaksa,
ya, terpaksa. Makanya ya, pada saat dia harus meminta kepada orang lain, ya memintanya itu pun dengan terpaksa karena memang tidak ada yang dia miliki. Kemarin disebutkan juga ya, tentang halah yang pertama itu artinya keadaan orang yang disebut dengan zuhud, ya, apa yang diceritakan dan yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umurnya panjang setelah Rasulullah wafat itu, ya, diantaranya adalah Aisyah yang paling lama hidup setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, karena emang beliau ini menikah dengan Rasulullah dalam usia muda, ya, usianya masih muda. Di antara istri-istri yang lain itu yang paling muda adalah Sayyidah Aisyah, ya. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, nah beliau ini pun hidup cukup lama. Makanya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu. Kenapa? Karena memang ya, dia hidup setelah Rasulullah lama, sehingga banyak kesempatan dia untuk mengajarkan, ya, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan dalam kehidupan berumah tangga bersama Rasulullah SAW. Ini yang selalu ditanya kepada Sayyidah Aisyah, sehingga ketika dia sampaikan hal tersebut, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, apa yang dia rasakan, pengalaman yang dirasakan bersama Rasulullah SAW, ini semuanya dalam bentuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sementara dari istri-istri yang lain itu sedikit, sedikit sekali. Itu karena memang istri-istri yang lain itu ya kesempatan untuk mengajarkan pengalamannya bersama Rasulullah SAW itu sedikit, ya. Yang banyak itu adalah Sayyidah Aisyah. Makanya, nah di antara yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah itu adalah pengalaman dia sendiri ketika dia hidup ya, setelah masa Rasulullah SAW, hidup dia dengan pembantunya, ya. Satu saat dia mendapatkan pemberian, ya, dari Baitul Mal, pemberian dari kas negara, ya, karena dulu ya, pada zaman zaman sahabat itu, ya, istri-istri Rasulullah itu dapat santunan, istilahnya dalam santunan. Nah, dia mendapatkan 2 kis itu kantong, ya, karena ya, kalau dulu mata uangnya itu dalam bentuk dinar, itu emas, perak itu dirham namanya, ya. Kalau kita sekarang kan mata uang lebih banyak pakai kertas, makanya kita bilang kalau dapat uang ya banyak itu ya gepokan istilahnya, ya, karena diikat begepok-gepok, ya, kita bilang gepokan. Kalau dulu itu dapat uang ya, dimasukkannya di dalam kantong. Nah, dia pernah mendapatkan 2 kantong uang, ya, pemberian dari kas negara, dari Baitul Mal. Nah, setelah dapat ya langsung aja, ya, karena memang jiwa dia itu adalah jiwa zuhud, ya. Ketika dapat langsung dibagi-bagikan kepada orang lain, ya, kepada orang lain ya, yang dia anggap ya, lebih membutuhkan kepada harta tersebut atau uang tersebut, ya, sampai akhirnya diingatkan disebutkan oleh pembantunya, tidaklah engkau sisihkan dari uang tersebut untuk kita membeli makanan agar kita bisa berbuka puasa dengan makanan tersebut, ya. Padahal uang itu sudah habis dibagikan, sementara pembantunya ini mengingatkannya setelah uang habis dibagikan, ya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Faqalat law dzakartini la fa'altu, ya, kalau tadi ya, sebelum dibagiin kamu ingetin, ya, mungkin aku la fa'altu, artinya akan aku sisihkan ya, untuk kita membeli makanan buat kita berbuka puasa, ya, padahal saat itu dia lagi sedang berpuasa, tapi karena pembantunya lupa nggak ngingetin di awal, ya, setelah uang dibagiin baru diingetin, ya, baru dibilang, ya, kenapa nggak disisain buat kita beli makanan, buat beli kita lauk pauk, ya, biar bisa kita pakai untuk berbuka puasa, ya. Maka jawaban Sayyidah Aisyah, faqalat law dzakartini la fa'altu.
Kalau kamu ingatkan tadi sebelum aku bagikan harta tersebut, maka akan aku lakukan. Artinya akan disisihkan untuk membeli makanan yang bisa dipakai atau dimakan untuk berbuka puasa. Nah, tentunya orang yang mempunyai kejiwaan seperti ini, yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, maka lau kanatid dunya bihadzafiriha fi yadihi lam tadurruhu. Artinya kemewahan dunia, kegemerlapan dunia ini, kalau datang kepada orang yang seperti ini, maka tidak akan mempengaruhi. Artinya orang ini tidak akan pengaruh. Kenapa? Dia merasa bahwa harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Idh huwa yara al-amwal fi khazanatillahi taala la fi yadi nafsihi. Karena orang seperti ini adalah orang yang menganggap bahwa yang namanya harta itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang datang kepada manusia itu hanya titipkan. Hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam waktu sekejap pun ketika dia ingin mengambil harta itu, maka harta itu akan hilang, akan binasa dalam sekejap mata. Berapa banyak kejadian yang kita saksikan, orang punya harta banyak, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin ambil harta itu dengan mudah sekali, dengan mudah sekali Allah ambil dengan berbagai cara. Makanya banyak peristiwa, misalnya ada orang yang hartanya kebakar, dengan terjadi kebakaran, habis begitu saja, hilang dengan sekejap mata. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain, artinya bahwa bahwa harta itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Yang di tangan kita itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada pasal selanjutnya atau bab selanjutnya, faslun fi fadilatil faqri wa tafdil al-faqr 'alal ghani atau 'alal ghina. Bab tentang keutamaan kefakiran dan dimuliakannya orang fakir ketimbang orang kaya. Ammal ayat faqad qala Allah Ta'ala fi ma'radil madah fi haqqil fuqara. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan atau pujian yang ditujukan kepada orang-orang fuqara, orang-orang yang fakir. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang fakir yang uhsiru itu bukan dibelenggu, dikepung. Alladzina uhsiru fi sabilillah. Artinya ayat ini bercerita tentang hak yang harus diberikan kepada orang-orang fakir yang tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka terkepung oleh musuh, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kerja nggak bisa, maka orang tersebut mempunyai hak untuk diberikan santunan. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Juga santunan yang diberikan kepada orang-orang fakir, para muhajirin, yang mereka itu terusir dari rumah-rumah mereka. Dulu orang-orang muhajirin, orang-orang yang beriman di kota Mekah, kemudian mereka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Kalau mereka yang kaya, mereka yang kaya seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman ibnu Auf, mereka memang seorang saudagar. Ketika dia hijrah itu, kekayaannya itu masih tetap bisa terselamatkan. Kemudian setelah itu mereka pun masih bisa melanjutkan
perdagangannya. Bahkan ketika sampai di Madinah, kekayaannya malah tambah banyak lagi, tambah kaya lagi. Tapi banyak di antara mereka pun, para muhajirin itu, orang-orang yang hijrah dari Mekah itu, memang di Mekahnya ya nggak punya apa-apa. Memang dari Mekahnya itu tergolong orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang mempunyai harta, yang tidak mempunyai harta benda. Dalam sejarah disebutkan bahwa pada awal-awal orang yang masuk Islam di Mekah itu adalah memang orang-orang yang lemah. Mereka yang dari budak, mereka yang orang-orang fakir, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terhormat di Mekah itu, pada saat itu lebih memilih untuk mengikuti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan menjadi Muslim ketika Fathu Mekah. Awal-awalnya yang kaya-kaya itu ya ngikuti mereka ada tuh. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan lain sebagainya. Yang mengikuti Rasulullah SAW itu lebih banyak adalah orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, yang tidak mempunyai harta benda. Nah, setelah itu mereka diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Pada saat berhijrah ya memang tidak ada yang mereka punya. Memang awalnya mereka miskin, ketika berhijrah pun ya tentunya mereka tetap miskin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Bahkan mungkin ada juga sebagian yang mempunyai harta benda tapi tidak banyak, tidak sebanyak seperti yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ataupun Abdurrahman ibnu Auf. Mereka ketika hijrah itu enggak dibolehkan untuk membawa harta bendanya. Harta bendanya semuanya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan. Apa yang dia miliki di Mekah itu ditinggalkan. Kemudian mereka mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah dengan membawa imannya. Nah, kondisi yang seperti ini menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang fakir miskin di Madinah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Artinya pemberian atau santunan itu diberikan, artinya dikhususkan, lebih diutamakan diberikan kepada para fuqara, khususnya orang-orang muhajirin yang mereka itu diusir dari rumah-rumah mereka di Mekah. Ini adalah ayat-ayat yang menyebutkan tentang fadilah, keutamaan orang-orang yang fakir. Allah memberikan atensi, memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang fakir. Wa ammal akhbar fakatsirah. Adapun dari hadis-hadis Rasulullah SAW maka banyak sekali yang berbicara tentang keutamaan atau fadilah yang dimiliki oleh orang-orang fakir. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumtu ala babil jannah fa idza amatun man yadkhuluha al fuqara illa anna ashabal jad mahbusun. Hadis ini hadis sahih muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kumtu ala babil jannah. Rasulullah bercerita bahwa aku berdiri di depan pintu surga. Fa idza amatum may yadkhuluha al-fuqara. Maka yang aku lihat itu mereka yang akan masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang fuqara, orang-orang fakir. Illa anna ashabal jad mahbusun. Sementara orang-orang yang mempunyai harta itu mereka terjaga. Mahbus itu terjaga, nggak boleh kemana-mana, dijagain. Ini cerita tentang Rasulullah SAW. Bisa jadi cerita ini adalah bagian dari hadis Mi'raj. Hadis Mi'raj. Hadis Mi'raj itu ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan
apa yang ada di surga dan apa yang ada di neraka. Diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Ya, untuk selanjutnya disampaikan kepada kita. Ya, kepada kita. Maka apa yang terjadi di surga, apa yang terjadi di neraka, ya, itu semuanya adalah masuk dalam as-sam'iyat, ya, berita-berita yang hanya kita dapat dari yang kita dengar. Ya, dengarnya dari mana? Imma yang disebutkan dari Al-Quran ataupun yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW seperti hadis ini. Ya, nggak bisa dibuktikan, ya, nggak bisa dibuktikan, ya, karena memang ini cerita tentang surga, ini bercerita tentang alam akhirat, ya, yang tahu tentang alam akhirat itu adalah, ya, imma Al-Quran itu sendiri ataupun Rasulullah SAW, ya, yang beliau terima dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya memang kalau ada orang nanya, emang lu udah pernah ke sono? Emang lu udah ngalamin? Lah memang kagak bisa dialamin. Maka di antara orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat, orang yang nggak percaya dengan alam barzakh, orang yang tidak percaya tentang surga, orang yang tidak percaya tentang neraka, ya alasannya itu. Ya, ketika disampaikan, ya, mereka balikin, emang lu udah ngalamin? Ya, emang lu udah ngerasain? Emang lu udah pergi ke sono? Lah emang kita gak pernah ke sono. Ke sononya kapan? Ya nanti. Ya, karena kita sekarang ini masih hidup di alam dunia. Ya. Sekarang ini kita masih hidup di alam dunia. Maka hal-hal yang berkaitan dengan surga, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, hal-hal yang berkaitan dengan alam akhirat, ya, dengan neraka dan lain sebagainya, bahkan yang paling dekat pun, yaitu alam barzakh, kita tidak pernah mengalaminya. Yang kita tahu itu adalah apa yang disampaikan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah ketika berbicara tentang surga, Rasulullah berbicara tentang neraka, ya, itu imma, ya, beliau alami sendiri ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha setelah Isra. Isra itu kan berarti perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah diisrakan kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, ya, yang pada saat itu Rasulullah menerima perintah untuk menjalankan ibadah salat. Ya. Selain itu kan Rasulullah diperlihatkan, ya, Rasulullah diperlihatkan apa yang ada di surga. Ya, apa yang ada di surga, diperlihatkan apa yang ada di neraka, semuanya diperlihatkan. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umatnya. Ini yang surga itu seperti ini. Rasulullah menyaksikan sendiri. Kemudian orang-orang yang masuk ke dalamnya itu pun disaksikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian begitu juga nerakanya. Siksa nerakanya itu ada, nerakanya itu seperti ini, ya. Orang-orang yang maksiatnya seperti ini nanti akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, ini semuanya, ya, termasuk dalam kajian akidah itu disebut dengan as-sam'iyat. As-sam'iyat itu kita berita-berita yang kita tidak tahu kecuali yang kita dengar dari Al-Quran. As-sam'iyat itu kan dari kata sama. Sama itu pendengaran. Artinya kita tahu itu karena kita mendengar apa yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun kita mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Itu makanya, ya, yang ini nih bisa jadi bagian dari hadis Mi'rajnya Rasulullah SAW, atau bisa juga melalui wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, tentang peristiwa orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih dominan, yang lebih didominasi oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sementara orang-orang yang banyak hartanya itu, ya mereka dihisab dulu, artinya proses hisabnya itu panjang lama sehingga
Orang-orang yang fakir itu udah masuk ke dalam surga, sementara orang-orang yang kaya banyak hartanya itu masih terus dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahbus. Mahbus itu istilahnya terjaga karena dia mesti harus mempertanggungjawabkan kekayaannya. Wa huwa fi sahihaini, artinya hadis ini hadis sahih. Hadis sahihaini itu dimaksudkan adalah sahih Imam Bukhari dan sahih Imam Muslim. Wa fihi ma min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad qutan. Dalam hadis lain, dalam hadis sahih lain, sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang lain menyebutkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ja'al. Hadis ini berbentuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al. Ya Allah jadikanlah. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad. Rezeki keluarga Muhammad, yang dimaksudkan adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qutan. Qut itu makanan pokok. Kut itu makanan, kita kalau makan nasi itu berarti kita kut, nasi itu kut. Makan pokoknya ya nasi, atau beras, kut. Makanya kan dalam zakat fitrah itu, ulama berpendapat lebih diprioritaskan kita mengeluarkannya dalam bentuk kut. Kut itu makanan pokok. Ya, kalau kita makanan pokoknya nasi, ya kita keluarkan dalam bentuk berasnya, gitu, ya, berasnya. Atau orang Arab misalnya, mereka yang makanan pokoknya adalah roti, ya, gandum, ya, maka dulu pada zaman Rasulullah orang mengeluarkan zakat fitrah itu dengan gandum, ya, dengan bur, ya, dengan gandum. Itu namanya kut. Ya. Saya rasa sekarang juga di Arab mengeluarkan gandum juga. Saya nggak tahu kalau di Mesir dulu ya makanan pokoknya roti. Ya, roti itu terbuat dari gandum. Tapi mereka pada saat mengeluarkan zakat itu ya lebih ke uang. Ya, karena kalau dikeluarkannya gandum, ya, bikinnya susah. Gampangan bikin nasi dari beras daripada bikin roti dari gandum. Ya, susah. Ya, mesti diadonin, kemudian dibakar. Ya. Nah, kebanyakan mereka mengeluarkan zakat fitrah itu pakai uang. Ya, saya selama di Mesir itu ya ngikutin, memang mayoritasnya banyak mengeluarkan pakai uang. Saya kurang tahu, saya belum nanya sama Syekh Hasan karena beliau tinggalnya di kampung. Ya, kalau yang di kota-kota besar itu biasanya lebih ya cari praktisnya. Ya, apalagi Mesir itu bermadhab Hanafi. Ya, secara muamalah itu mereka lebih bermadhab ke Hanafi yang lebih yang membolehkan untuk kita mengeluarkan zakat fitrah melalui atau menggunakan uang ataupun nilai dari makanan pokok. Nah, Rasulullah SAW sampai berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad, ya, keluarganya, keluarga Rasulullah SAW itu adalah ya sebatas makanan pokok, artinya apa yang bisa dimakan aja. Ya. Padahal kalau Rasulullah SAW berdoa untuk minta harta yang banyak pun bisa. Ya. Kalau Rasulullah yang berdoa pastinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sering diungkap ya, permohonan dari para sahabat yang minta didoakan, ya apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak, yang diminta oleh Rasulullah SAW itu hanya sebatas makanan pokok, artinya tidak meminta kekayaan, ya, tidak meminta kekayaan. Ya, dia hanya minta rezeki yang cukup untuk makan, ya,
cukup untuk makan qut, ya. Wa fihi ma min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma syabi'a alu Muhammad mundu qadam Madinah min ta'amil bur thalathata layalin tiba'an hatta qubidu, ya. Dari Aisyah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, ya. Sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, di antara istri-istri Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah Sayyidah Aisyah, ya, karena memang beliau hidup lama setelah Rasulullah sehingga banyak kesempatan dia untuk mengajarkan, ya, semua pengalamannya, ya, bersama Rasulullah SAW, ya, sehingga hal itu menjadi hadis Rasulullah SAW, ya. Nah, di sini di sini Sayyidah Aisyah bercerita, qalat ma syabi'a alu Muhammad, ya, bahwa keluarga Muhammad itu nggak pernah kenyang, ya, sejak mereka datang ke Madinah, ya, makan albur. Albur ini gandum, artinya makan roti, ya, bukan makan gandum. Ya, gandum itu kalau albur itu gandum yang belum diolah, ya, belum diolah. Ya, itu kalau kita kayak padi itu gabah, masih ada kulitnya, beras tapi masih ada kulitnya, itu namanya bur, ya. Min ta'amil bur, dari makanan yang terbuat dari gandum, artinya ya roti, ya, kalau udah diolah itu biasanya untuk makan itu dalam bentuk roti. Thalathati layalin tiba'an hatta qubud, ya. Nggak pernah makan dari roti itu, makan roti itu, ya, 3 hari berturut-turut, nggak tidak pernah makan roti, ya, 3 malam berturut-turut, ya, hatta qubid, sampai beliau wafat. Artinya Rasulullah, ya, kalau malam ini mungkin makan roti, ya, mungkin besok enggak, ya, besoknya belum tentu juga. Gitu, maksudnya demikian. Artinya nggak pernah 3 malam berturut-turut, ya, makan roti itu, ya, sampai beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita alhamdulillah, ya, malam ini makan nasi, besok makan nasi, ya, atau mungkin 3 hari ke belakang. Kalau besok kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu umur kita, ya, walaupun mungkin di rumah kita, ya, ada nasi, ada apa, ya, belum tentu, ya, kalau Allah kehendaki kita nggak bisa makan itu, ya kagak makan, walaupun, ya, kita ada misalnya, Allah angkat kenikmatan, dari diri kita, ya, dikasih penyakit lah yang bikin kita nggak enak makan, kagak bisa makan kan gitu, ya. Tapi kalau kita lihat ke belakang lah, 3 hari, ya, belakangan ini, ya, bukan 3 hari mungkin, ya, bisa seminggu belakangan ini, alhamdulillah tiap hari kita bisa makan, ada yang kita makan, ya. Kalau Rasulullah nggak 3 hari berturut-turut makan roti itu nggak pernah, ya, nggak pernah, ya, sampai Allah panggil beliau. Artinya tibaan itu berturut-turut, 3 hari berturut-turut makan roti, nggak pernah. Ya, banyak hadis yang menyebutkan bagaimana Rasulullah, ya, sampai makan dengan korma, sebutir korma, ya, sebutir korma, ya, makan, ya, besok paginya ketika ditanya istrinya ada makanan enggak, akhirnya beliau niat puasa sunnah, ya, puasa sunnah, ya, baru ketemu lagi ada kesempatan, ya, maghrib, ya, kan kalau puasa kan sampai maghrib, ya, gitu demikian, ya, kehidupan Rasulullah SAW, ya, yang sangat-sangat sederhana sekali. Wa fi afrad Muslim min hadis Umar radhiyallahu taala anhu qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhillu al-yawm yantawi ma yajidu daqalan yamla batnahu. Dari dalam hadis Muslim, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab yang dimaksudkan, qala, dia berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Umar ini menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhillul yaum yaltawi ma yajidu daqalan yamla batnah, ya,
seharian dia melihat Rasulullah SAW tidur sambil menekan perutnya, tengkurap. Kalau kita tengkurap sambil megang perutnya, yaltawi ma yajidu daqalan yamla batnah. Kenapa? Karena perutnya nggak pernah diisi, artinya dia belum sempat makan. Makan daqalan ini kurma. Daqalan ini kurma kualitas rendah. Kalau tamar itu kurma, itu kualitasnya artinya ya memang kualitas layak makan. Kalau daqalan ini kualitas rendah. Kata Umar, sampai kurma yang kualitas rendah pun nggak ada yang bisa dimakan Rasulullah SAW. Maka seharian beliau tengkurap, megangin perutnya itu. Kenapa? Karena perutnya kosong. Sampai kurma yang kualitas rendah pun nggak ada yang bisa dimakan. Ini dari Umar bin Khattab meriwayatkan hadis. Yang diriwayatkan itu kan cerita kondisi Rasulullah SAW. Ketika tiduran sambil memegang perutnya, tengkurap. Kenapa? Saking laparnya, sampai kurma yang kualitas rendah pun nggak ada yang bisa dimakan oleh Rasulullah SAW. Ini yang diceritakan oleh Umar bin Khattab. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannah qabla agniyaihim bi 500 amin. Hadis sahih akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Albani fi Sahih al-Jami'. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla agniyaihim bi 500 amin. Nanti orang-orang fuqara dari orang-orang mukmin ini akan memasuki surga sebelum orang-orang yang kaya itu memasukinya. Selisihnya, perbedaan waktunya itu sampai bi 500 amin. Perbedaannya itu sampai 500 tahun. Bi 500 tahun perbedaannya. Jadi 500 tahun orang-orang fakir masuk ke dalam surga, baru orang kayanya. Nah, dalam hadis ini banyak pendapat. Kalau disebutkan orang fakir yang beriman itu akan masuk ke dalam surga lebih dulu ketimbang orang yang kaya, perbedaannya sampai 500 tahun. Kan orang kaya juga banyak yang ahli ibadah. Banyak orang kaya yang menggunakan kekayaannya itu untuk ibadah. Taruhlah seperti yang sering diungkapkan, Utsman bin Affan, dia orang kaya, tapi kekayaannya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diinfakkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk diberikan kepada fuqara dan masakin dan lain sebagainya. Apakah Utsman yang posisinya seperti itu? Belum lagi dia adalah sebagai seorang sahabat, belum lagi dia adalah seorang ahlu Badar, yang ikut perang Badar. Orang Badar itu punya kemuliaan. Dia pernah ikut, dia juga ikut dalam perang Uhud. Tentunya di situ dia punya keutamaan. Apakah Utsman ini masuknya belakangan ketimbang orang fakir? Enggak juga, kan gitu. Jadi yang disebutkan arti ulama menjelaskan tentang hadis ini, maksudnya
orang fakir yang beriman dengan orang kaya yang beriman, jika amalannya itu sama, amalan ibadahnya itu sama, maka yang lebih utama, yang lebih duluan masuk surga adalah orang fakir. Tapi kalau orang kaya yang ibadahnya lebih utama, kemudian kekayaannya, ya tentunya bisa jadi orang yang kaya ini lebih dulu ketimbang orang yang fakir yang hanya ibadahnya pas-pasan, yang seperti itu. Tapi yang jelas secara umumnya Rasulullah menggambarkan bahwa orang-orang yang fakir itu akan lebih gampang, istilahnya lebih gampang untuk masuk surganya ketimbang orang yang kaya. Orang yang kaya, kenapa? Karena orang yang kaya itu ketika dia nanti di akhirat dia harus mempertanggungjawabkan kekayaannya. Sementara orang yang fakir itu, apa yang masih harus dipertanggungjawabkan dari hartanya? Kan dia nggak punya harta. Dia nggak punya harta. Sama saja kalau kita umpamakan seperti kita sekarang ini kalau masuk ke dalam supermarket, hypermarket, yang ketika kita belanja pakai troli, kalau kita belanja 2 troli beda dengan orang yang belanja 1 keping ataupun 2 keping belanjaan. Hitungannya itu di kasirnya, udah tinggal kan tinggal di barcode-nya aja itu diinikan, udah keluar harganya, tinggal bayar. Tapi kalau yang belanja nyampe 2 troli penuh itu, kan mesti harus dihitung satu-satu, dihitung satu-satu. Secara logika itu seperti itu gambarannya. Tentunya orang yang kaya itu ketika diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia miliki, tentunya tidak sama dengan orang yang fakir yang memang tidak mempunyai banyak harta, sehingga prosesnya itu lebih mudah, lebih gampang, lebih sederhana, lebih cepat orang yang fakir ketimbang proses hisab dari orang yang kaya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla agniyaihim bi 500 amin. Wa qala at-Tirmidzi hadis sahih. Hadis ini hadis sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah iyyaka wa mujalasatil agniya. Ini nasihat Sayyidah Aisyah, hati-hatilah kamu ketika berteman dengan orang kaya. Artinya bukan berarti kita nggak boleh kaya, nggak boleh kaya, boleh silahkan. Yang penting apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu harus kita jadikan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya intinya ke sana. Kita boleh banyak harta, kita boleh punya banyak kekayaan, boleh kaya, tapi apa yang kita punya itu harus kita jadikan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, kita punya banyak harta, banyak kekayaan malah membuat kita sibuk ngurusin kekayaan tersebut sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin banyak mengurangi waktu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak banyak kesempatan untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Jadi ini beberapa nasihat dari Rasulullah SAW. Intinya adalah supaya apa yang kita miliki, apa yang kita punya ini kita jadikan sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah sedekah ataupun ibadah yang lainnya. Jelas semuanya itu kita jadikan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam ini kita cukupkan, mudah-mudahan di waktu ke depan kita lanjutkan untuk kita teruskan pembahasannya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin,
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واعف عنا يا الله واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته